Pada saat Wang Lin berjalan keluar, Wang Zuo berteriak, semua anggota keluarga Wang, berlutut. Lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil semuanya berlutut. Tidak peduli apa status sosial mereka semua berlutut di depan leluhur mereka saat ini. Leluhur ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh planet Suzaku. Keluarga Wang adalah salah satu dari sedikit keluarga di planet Suzaku di mana bahkan jika kultivator bertemu dengan mereka harus hormat. Semua ini adalah karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Wang Zuo memandang Wang Lin dan berkata, dengan nada berat, Wang Lin, aku membawa semua keturunan keluarga Wang untuk mengirimmu pergi. Wang Lin menatap wajah-wajah asing itu dan berkata, kalian semua, bangkit. Seluruh keluarga Wang berdiri dan dengan hormat memandang Wang Lin. Setelah aku pergi, aku akan meninggalkan keluarga Wang kepadamu, bisik Wang Lin sambil menatap Wang Zuo. Wang Zuo merenung dan berkata, dalam sekejap, 600 tahun telah berlalu. Wang Lin, hati-hati. Adapun hal-hal di rumah, saya akan mengurusnya. Wang Lin berbalik dan melihat lagi ke arah kuil. Dia mengambil satu langkah dan kemudian menghilang tanpa jejak. Rumah leluhur benar-benar sunyi. Semua anggota keluarga Wang bersujud sekali lagi. Hati-hati leluhur. Gelombang pengiriman hormat datang dari anggota keluarga Wang. Adegan masa lalu muncul di benak Wang Zuo saat dia melihat ke langit. Dia mengikuti ayahnya ke desa tempat Wang Lin tinggal. Dia melihat seorang pemuda di sebelah paman kedua menyambut semua orang dengan senyum. Senyum di wajah pemuda yang tersenyum itu terus berkembang dalam pikiran Wang Zuo sampai hanya itu yang tersisa. Wang Lin, air mata jatuh dari mata tua Wang Zuo. Bagian timur planet Suzaku. Wang Lin sedang terbang melintasi gurun di atas nyamuk. Suara nyamuk yang memecahkan penghalang suara bisa terdengar saat ia bergegas maju. Matanya cerah seperti obor saat dia melihat sekeliling. Tak lama setelah itu ekspresinya berubah. Nyamuk itu dengan cepat memahami niat Wang Lin. Itu dengan cepat mendarat. Wang Lin mendarat di tanah. Nyamuk itu berdiri di sana dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Wang Lin membuka tasnya. Sinar cahaya hijau melesat dan berubah menjadi katak guntur. Setelah katak guntur keluar, mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan nyamuk merespons. Kemudian nyamuk mulai mengacaukan katak dan keduanya mulai bermain satu sama lain. Wang Lin membuka tasnya dan akal ilahinya menyebar di dalamnya. Dia memilih tempat ini karena jauh. Dia memutuskan untuk mengatur dan memperbaiki harta yang dia miliki sebelum pergi. Pertama adalah pedang surgawi dan bilah setengah bulan. Dia hanya memandang mereka dan kemudian menggantinya. Sedangkan untuk kapak, dia tidak akan memperbaikinya karena dia akan memberikannya ke tubuh aslinya. Adapun 4 sarung pedang, Wang Lin masih tidak mengerti mereka. Dia menyesal bahwa masih tidak memahami misteri sarung pedang sampai saat ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan keempat pedang itu mulai melayang di depannya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa energi asal dan dengan cepat mengelilingi 4 sarung pedang. Dia mulai memperbaiki mereka. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian mata Wang Lin berbinar. Hubungan antara dia dan keempat sarung pedang bahkan lebih kuat sekarang. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan sarung pedang. Kali ini Wang Lin mengeluarkan Soul Lasher. Ada jejak akal ilahi pada harta ini yang Wang Lin tidak bisa hancurkan dengan kultivasinya saat ini, tetapi ia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Dengan pikiran, pagoda yang berisi domain Zoe terbang keluar. Itu mendarat di tanah dan domain tingkat Ascendant segera menyebar. Mata Wang Lin menyala, lalu tangannya membentuk segel, menunjuk ke Soul Lasher dan mengirimkan segel. Cambuk segera mulai bergetar dan aura putih menyebar darinya. Aura putih ini sangat tirani dan segera menghancurkan segel Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia membiarkan domain Zoe untuk segera berkumpul di sekitar Soul Lasher. Segera, cahaya hijau mengelilingi cambuk dan aura putih di sekitarnya. Mata Wang Lin tenang dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia terbang ke cambuk dan mulai memperbaikinya. Proses ini berlangsung 7 hari. 7 hari kemudian dengan domain Zoe dan jiwa asal Wang Lin, perasaan ilahi dalam cambuk akhirnya dihancurkan. Dengan pergi Wang Lin meninggalkan akal ilahi pada cambuk dengan jiwa asalnya. Ketika dia melihat cambuk, dia bisa merasakan koneksi yang dia miliki dengan itu, seolah-olah mereka adalah satu. Ada banyak lapisan pembatasan di dalam cambuk, seperti bagaimana topi jerami dibuat dengan lapisan-lapisan pembatasan. Namun ada lebih dari satu topi jerami, sehingga nilainya jauh lebih rendah daripada cambuk. Selain menyembunyikan penampilan seseorang, Wang Lin juga bisa belajar sedikit dari batu giok yang diberikan Yun Kuezi kepadanya. Hal yang paling berguna tentang topi jerami adalah ia akan belajar lebih banyak batasan dari mempelajarinya, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan bendera pembatasannya. Tujuan Wang Lin saat ini untuk bendera pembatasan adalah 9.999 set pembatasan. Untuk mencapai tujuan ini, ia harus belajar banyak pembatasan. Adapun cambuk, Wang Lin yakin bahwa itu bukan harta surgawi semu. Meskipun dia bisa menggunakan energi celestial di atasnya, entah bagaimana itu jauh lebih lemah daripada ketika menggunakan energi spiritual. Poin ini membuat Wang Lin bingung. Dia kemudian mengetahui bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritual. Selama dia menggunakannya,
itu akan menghasilkan kekuatan misteriusnya sendiri. Akibatnya, item ini menjadi misterius di mata Wang Lin. Cambuk ini milik Cu Yunfei, tetapi dia terpaksa segera meninggalkan planet ini. Meskipun Cu Yunfei tahu bahwa cambuk ini misterius, itu menjadi beban baginya. Camp ada di tangan Qian Feng, dan Qian Feng adalah murid Zhu Kuezi. Dia takut itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan, jadi dia meninggalkannya. Mata Wang Lin menyala, dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang cambuk ini. Setelah merenung sejenak, dia menyimpannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan satu item lagi muncul. Gulungan misterius. Sambil menatap gulungan itu, Wang Lin merenung kemudian menyimpannya. Di antara semua hartanya, ini adalah harta paling misterius yang dia miliki selain manik, meskipun cambuk baru saja ditambahkan ke daftar ini juga. Wang Lin melihat langit dan memasang ekspresi murung. Dia kemudian menyentuh tas dan kereta perang diisi dengan paku keluar, mendarat di tanah. Duri-duri di kereta itu mengeluarkan aura dingin. Saat Wang Lin menatap kereta itu, dia membuka tasnya dan mengeluarkan perangkap binatang. Setelah memberi situnan salah satu kereta perang, Wang Lin masih memiliki dua yang tersisa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani yang lebih besar dari keduanya, atau dia pasti akan terluka oleh serangan balik. Namun Wang Lin yakin bisa mengendalikan kereta perang kedua dengan perangkap binatang. Setengah bulan kemudian Wang Lin meninggalkan dataran. Selama setengah bulan ini, raungan dari binatang buas terus bergema di dataran. Raungan ini mengguncang surga yang tinggi. Bahkan beberapa anggota klan abadi merasakan raungan marah ini. Wang Lin duduk di atas binatang buas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Wajahnya pucat dan dia memegang giok langit di tangannya bersiap untuk menyerapnya. Kekuatan roh binatang pada kereta perang berada di luar harapan Wang Lin. Sifat keras kepala binatang ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada akhirnya Wang Lin mencurahkan seluruh upayanya untuk menjebak binatang buas di dalam perangkap binatang. Namun ini menghasilkan celah yang muncul pada perangkap binatang. Setelah membatasi binatang ini, energi spiritual di tubuh Wang Lin terkuras dalam sekejap. Dia akan mati jika dia tidak siap sebelumnya. Wang Lin membuka matanya, menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya dan menunjukkan ekspresi khawatir. Ini akan menjadi harta yang sangat kuat. Sayangnya hanya ada 3 jiwa utama yang tersisa di bendera jiwa. Jika saya punya banyak, itu bisa mengulur waktu saat kereta perang diaktifkan. Aktivasi masih membutuhkan waktu lama. Dengan harta saya saat ini, saya tidak takut ketika menghadapi kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Terhadap rata-rata kultivator jiwa transformasi tahap akhir, selama saya punya waktu untuk mengaktifkan kereta perang, saya juga akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Namun melawan mereka yang memiliki harta surgawi atau setengah langkah ke tahap ascendant, saya kemungkinan akan kalah. Adapun kultivator ascendant, saya tidak punya cara untuk menang. Saya masih terlalu lemah, dan planet Tianyun memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada planet Suzaku. Pasti ada kultivator yang lebih kuat di sana, jadi saya harus sangat berhati-hati ketika saya di sana. Sayangnya, manik masih kekurangan unsur logamnya. Ketika saya membunuh Qian Feng, saya berhasil menangkap tubuh unsur logam Red Butterfly, tetapi itu hanya mengisi sepertiga dari unsur logam yang dibutuhkan. Wang Lin menghela nafas dan terbang ke kejauhan. Dia menuju ke tempat Situnan menjalani hidupnya sebagai raja. Di negara budidaya peringkat 4 Zhou, di istana ibu kota Fana, suara Situnan dapat terdengar dari dalam. Layani tuan ini dengan baik. Jika tuan ini menikmati, aku akan memberimu pil-pil kesayangan ini yang akan menjaga kulitmu sehalus dan putih seperti sekarang selama 20 hingga 30 tahun. Suara-suara seperti kicau burung terus keluar dari istana. Ada juga suara seperti lagu yang tercampur di dalamnya. Semua itu sangat mempesona. Larut malam, sosok ganas terbang di langit. Sosok ini adalah binatang buas nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang nyamuk berdiri satu orang. Orang ini memiliki kepala rambut panjang dan tangannya di belakang punggungnya. Pakaiannya membuatnya tampak seperti orang yang sangat terhormat. Orang ini adalah Wang Lin. Nyamuk perlahan-lahan mendekati sebuah kota di bawahnya. Disinilah ibu kota Fana dari negara Zhou berada. Kota itu dipenuhi dengan gedung tinggi dan ada sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Ada banyak kapal di sungai ini dan meskipun itu jam 3 pagi, ada lampu yang datang dari dalam perahu serta tawa wanita, membuat tempat ini terlihat lebih mewah. Wang Lin memandangi kapal-kapal itu dan memerintahkan nyamuk untuk terbang. Nyamuk itu terbang di atas sungai. Di salah satu kapal, seorang lelaki kaya yang sedang mabuk menjulurkan kepalanya untuk mencari udara segar. Dalam sekejap, semua alkohol dalam tubuhnya hilang karena syok. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia pikir dia terlalu banyak minum dan berhalusinasi. Di sisi timur kota ada istana yang sangat mewah di mana tawa riang dan kemeriahan bisa terdengar. Dari belakang nyamuk, Wang Lin berkata, "Situ, sekarang saatnya untuk pergi." Tak lama setelah itu, semua kebisingan berhenti. Tidak ada lagu yang datang dari istana lagi, seolah-olah semua orang membeku. Seorang anak laki-laki mengenakan jubah ungu berjalan keluar.
Dia mengungkapkan tatapan penyesalan dan menghela nafas. Orang tua ini belum cukup menikmati. Berkultivasi, apa enaknya berkultivasi? Hidup sebagai raja masih lebih baik. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dan tidak ada yang berani menyinggung saya. Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap bulan di langit dan perlahan berkata, kita harus pergi. Tunggu sebentar. Raja kecil negara ini sangat baik pada saya, jadi izinkan saya memberi hadiah kepadanya. Dengan itu, si Tunan menghilang. Setengah jam kemudian, sosok si Tunan tiba-tiba muncul di sebelah Wang Lin dan tertawa. Mari kita pergi. Saatnya meninggalkan planet Suzaku. Dia kemudian melangkah ke punggung nyamuk. Binatang buas itu sudah takut padanya, jadi dia menjerit. Itu kemudian bergegas ke langit dan menghilang ke cakrawala. Nyamuk terbang lebih cepat sampai mencapai ujung lapisan pertama atmosfer planet. Begitu seseorang melewati atmosfer, mereka dapat meninggalkan planet Suzaku. Ketika mereka tiba di ketinggian tertentu, Wang Lin menyingkirkan nyamuk itu. Lalu dia bergerak seperti meteor menembus atmosfer. Si Tunan bahkan lebih cepat, jadi dia mendahului Wang Lin. Kekuatan atmosfer menekan mereka, menciptakan kekuatan perlawanan yang kuat seperti gunung raksasa yang membebani mereka. Si Tunan tertawa dan berteriak, enyahlah, dengan satu raungan. Suasananya tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Lapisan-lapisan atmosfer didorong ke samping, menciptakan terowongan. Suasana biasanya tidak terlihat dan orang hanya bisa merasakannya dengan tubuh mereka sendiri. Namun saat ini riak menyebar di atmosfer dan ke seluruh planet. Pada saat ini, apakah mereka manusia atau kultivator? Semua orang mengangkat kepala. Dari sudut pandang mereka, langit tiba-tiba menjadi sangat berwarna saat cahaya berwarna pelangi menyinari mereka. Zhou Wutai berdiri di puncak Gunung Suzaku, mengungkapkan ekspresi penyesalan. Di belakangnya berdiri beberapa orang. Ini adalah utusan Gunung Suzaku yang baru diangkat. Mereka bertugas mengirimkan setiap perintah Zhou Wutai. Zhou Wutai bergumam pada dirinya sendiri, Saudara Wang, semoga perjalanan Anda lancar. Adegan saat-saat bersama Wang Lin melintas di benaknya. Dari ketika mereka bertemu karena seorang pangeran kecil dari dunia fana, hingga ketika aliansi 4 sekte dihancurkan, hingga Wang Lin menolak gelar Suzaku dan memberikannya kepadanya. Zhou Wutai mengingat semua itu dan memasuki kondisi seperti mimpi. Waktu berlalu, segalanya berubah. Selalu seperti ini. Semua anggota keluarga Wang di Zhao mengangkat kepala untuk melihat langit. Wang Zuo menatap langit dan menghela nafas. Di sebelahnya ada seorang remaja putra berusia 14 atau 15 tahun yang sangat tampan. Dia berbalik ke Wang Zuo dan bertanya, kakek leluhur, apakah itu kakek leluhur lainnya di langit? Wang Zuo menggosok kepala bocah itu dan berkata, ya, dia adalah orang yang paling saya hormati dalam hidup saya, adik lelaki saya. Di hutan samping lembah Dicu, seekor harimau yang sangat besar dan ganas baru saja menerkam seekor babi hutan dan dengan mudah membunuhnya dengan satu gigitan. Dia melemparkan babi hutan di belakangnya ke arah 7 atau 8 harimau betina yang mengikutinya. Harimau itu akan mengaum tapi dia tiba-tiba melihat ke langit dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia akhirnya pergi. Setiap kali harimau ini melihatnya, hatiku terasa dingin. Setelah beberapa saat, harimau itu mengaum dengan penuh sukacita. Dia berbalik dan memimpin harimau betina di belakangnya ke hutan untuk mangsa berikutnya. Putih kecil masih menunggu panggilan Zouru. Sampai hari ini dia masih punya perasaan bahwa Zouru akan datang untuk membawanya pergi. Negara Chu, Desa Phoenix. Orang tua Zouru sedang berbicara dengannya di halaman mereka. Mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka bertiga berbicara tentang sesuatu ketika Zouru tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Paman. Zouru menatap langit. Pada saat ini dia bisa merasakan bahwa paman bergerak semakin jauh darinya. Jarak ini semakin meningkat dan sepertinya akan terus meningkat selamanya. Planet Suzaku, di mana klan abadi menetap. Yun Kuezi sedang duduk sendirian di gunung tinggi memandangi langit. Wajahnya terlihat sangat tua, bahkan lebih tua dari sebelumnya. Dia menderita luka berat di makam Suzaku, dan bahkan setelah 1 tahun penyembuhan, dia hanya pulih sedikit. Dia juga merasakan hidupnya berakhir, menyebabkan dia merasakan kelelahan. Umur anggota klan abadi sedikit lebih lama daripada kultivator atau dengan kultivasi Yun Kuezi, dia akan mati bertahun-tahun yang lalu. Generasi muda akan melampaui kita dalam waktu singkat. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Di daerah klan abadi, 5.000 km jauhnya dari Yun Kuezi, seorang pria muda yang ditutupi tato emas berkedip memandang ke langit dan memperlihatkan ekspresi melankolis. Saudara Wang, apakah Anda masih ingat saya? Orang ini adalah Master Junior dari klan abadi. Ada cerita di belakangnya. Di makam Suzaku, dia tidak sampai ke pertempuran untuk kristal planet, tapi dia tidak kehilangan nyawanya. Saudara Wang, aku akan meninggalkan planet Suzaku juga. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu sekali lagi di masa depan. Pada saat ini semua kultivator di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin dan Situnan menerobos atmosfer dan melangkah ke luar angkasa. Di planet Suzaku, leluhur klan setan raksasa yang terperangkap di bawah mayat sekte masih meminta bantuan. Di negeri Dewa Kuno,
tawa gila Tuosen masih bergema. Hari ketika dia akan mendapatkan kembali kebebasannya tidak lama. Di Laut Setan, desas-desus tentang perintah pembunuhan masih bergema di kalangan para kultivator setan. Sebuah legenda, seorang kultivator bernama Wang Lin meninggalkan jejaknya di seluruh planet Suzaku.